Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini bakal menarik banget karena di video ini gue bakal kasih referensi modifikasi mobilnya apa? Oke kita nih. Fiat Primoen. Nah, buat kalian yang bingung, sorry, ini sebetulnya mobil Dodge 2013 4 speed. Ya. Ini pakaian pribadi gue buat hari-hari, gitu kan. Jadi ini memang basicnya Dodge Journey yang gue kompet ke Fiat Primoen, dimana Fiat Primoen itu sebetulnya memang nggak masuk juga ke Indonesia ya. Jadi aslinya itu kalau Fiat Primoen memang secara eksterior body lah ya, semuanya full sama persis kayak Dodge Journey. Yang membedakan dia hanya ini engine-nya aja, dia diesel 2000 cc. Kalau masuk seru banget tuh buat kalian yang udah cinta mati banget sama diesel roper gitu kan. Nah, jadi ada beberapa yang gua lakukan pergantian, gua make up, ada yang upgrade juga, sehingga modifikasi ini ya gua pastikan tidak mengurangi kenyamanan berkendara karena basicnya mobil ini memang nyaman banget, Dodge Journey kan. Dan beberapa yang gua upgrade itu contoh ya, kita mulai dari headlamp. Jadi headlampnya ini gua pakai standarnya, cuma gua upgrade seperti bohlamnya ya. Jadi gua pakein Proji dari brand apa itu gua lupa. Tentunya headlamp ini jadi salah satu banyak keluhan konsumen para pemakai Dodge Journey, di mana headlampnya itu memang sangat-sangat nggak terang kalau standarnya Dodge Journey. Jadi gua upgrade lah bohlamnya ini pakai Proji yang gua jamin itu bener-bener hasilnya bener-bener jos banget. Pokoknya super terang, karena kalau lampu kita terang itu bawanya itu kayak nggak gampang capek kalau malam. Entah sugesti, entah ada yang tahu alasannya kenapa, boleh kalian jelaskan di kolom komentar ya. Terus dalamnya ini gua smoke. Yang dalam itu piano black, yang luar itu gue bikin dop. Terus gue kasih list merah karena biar ngimbangin kaliper. Nanti kalipernya apa kita shoot ke samping ya. Jadi modifikasi ini gue bener-bener gue bikin sesimpel mungkin dan bener-bener gue nggak mau mengurangi kenyamanan dia gitu. Kenyamanan mobil ini. Nah yang paling mencolok adalah ini yang tadi sempat bikin gue juga bingung. Grillnya ini gue pakai punyanya Fiat Primoen ya. Dan ini bukan custom ya teman-teman, jadi bukan grill dot yang gue custom, gue pakein logo Fiat terus gue potong-potong, gue jadiin kayak begini, enggak. Ini bener-bener asli punyanya Fiat Primoen. Dan yang kemarin itu gue masukin ini hampir sebulan setengah ya, dan dapatnya harganya cukup lumayan ya. Walaupun sebelumnya itu sebelum beli yang original ini, gue sempat cari yang aftermarket, karena kan ini fungsinya hanya buat looks aja ya, nggak ada bisa nambah torsi atau kenyamanan dalam berkendara, nggak ada, cuma buat tampilan aja. Kemarin sempat cari-cari yang aftermarket bener-bener nggak ada, jadi dapat yang ini total sampai ke Indo itu 17 juta sudah sama ongkir dan pajak. Cukup lumayan ya kan. Padahal kalau 17 juta itu bisa buat apa ya, kaki-kakinya mungkin kita bikin coilover seperti itu. Nah, selain grill, bagian depannya ini body kitnya ya, gua pakai punyanya Dodge Journey, cuma yang anniversary. Dimana anniversary itu biasanya rata-rata dia sudah 6 speed, sementara mobil ini masih 4 speed 2013. Dan kebetulan ada temen di ATPM yang masih punya stok satu set body kit anniversary. Jadi kemarin ya gua kondisikan lah gitu kan. Nah, memang jadi kelihatan lebih elegan ya kalau pakai yang anniversary ini. Cuma setelah gua lihat-lihat gitu ya, dengan gua pakai grill ini dan ini jadi terlalu rame. Jadi ada kemungkinan nanti gua akan rubah lagi ke body kit standar gitu. Terus gua mau full black. Jadi hanya ini aja yang warna silver nanti. Itu biar lebih clean dan gak terlalu riuh kayak gini. Dan ini koper plat nomornya ini memang agak sulit dapatnya yang ini. Ini bener-bener asli punyanya Dodge Journey juga. Cuma dia masuknya kategori aksesoris. Jadi kalau standarnya kalau teman-teman memang nggak dapet, cuman yang panjang itu aja. Jadi kalau ini kan custom pasti ya, custom di Indonesia nih kalau plat nomornya gue menyesuaikan itu. Terus
Kalau premnya ini yang stainlessnya ini sama, ini custom juga. Jadi yang benar-benar original punya Dodge Journey dan brandnya Mopar itu hanya rumah plat nomornya aja. Tapi walaupun dia kotaknya kecil begini, aslinya itu tetap dia pakai platnya plat panjang kalau di luar. Cuma kan kalau gue pengen kelihatan lebih simpel. Terus estetiknya lah, gue ngejar estetiknya juga. Ya, kalau fog lamp gue pakai yang LED. Memang sudah ada, udah banyak juga kalau buat Dodge Journey. Buat mobil-mobil Chrysler Jeep Dodge lainnya sudah banyak jual juga. Dan kenapa teman-teman pasti bertanya, ditambah gue ini kan toko spare part juga ya buat Dodge Journey, kenapa nggak pakai yang udah jadi? Jadi tadinya mau pakai yang udah jadi, cuma terlalu banyak yang sama dan listnya terlalu banyak lampu-lampu, karena gue pengennya yang simple aja, polosan kayak gitu. Mungkin bahkan nanti ini rencananya mau gue hitamin juga yang merah ini. Ya, jadi gua nggak suka yang terlalu rame gitu, dan ini makanya alasan nanti yang depan ini mau gue bikin clean black lagi gitu. Oke, untuk bagian depan sih ya itu aja, kita geser ke samping. Oke, untuk bagian samping jelas sangat mencolok ya, yang warna merah ini apa? Yes, Brembo. Sebetulnya pengeremannya sudah cukup oke ya teman-teman, karena dari diameter disc brake-nya aja itu udah gede banget, 33 cm ya kalau kita ukur. Terus kalipernya aja udah yang dual pot ya, udah double lah, udah cukup oke sebetulnya. Cuma gue pengen lebih safety lagi, lebih proper lagi, karena terus terang gue itu kalau bawa mobil senengnya kenceng. Jarang gue bawa mobil pelan-pelan gitu, karena gue seneng ngebut-ngebut gitu. Kalau lagi nyetir sendiri ya, di tol maupun kalau di jalan biasa kita harus ikut aturan. Nah. Jadi gue pakai Brembo yang 6 pot per rodanya. Jadi kalau untuk kanan kiri kalian bisa jumlahkan sendiri. Dengan diameter piringan ini hampir sekitar 48 cm. Cukup gede kan, makanya diameter pelek yang tersisa hampir sempit banget. Kalau kita ukur pakai jari pun ini hanya cuma sisa 3 jari. Selain di pengereman, gua juga ada pergantian pada murodanya ya, karena cari yang buat Dodge Journey dratnya tadinya mau pakai mobil-mobil Jepangan atau apa, mungkin ada yang sama, tetap aja ternyata nggak ada yang sama. Sekalipun ada sama harus maksain. Terus dapat lagi yang sama, diameter luarnya mentok ke diameter insole-nya pelek ini nih, insole lubang bautnya. Gua pakai brandnya Dorman, tetap inden dari luar juga itu. Ya demi kepuasan sendirilah. Itu. Terus kalau untuk suspensinya atau kaki-kaki bagian depan ini benar-benar standar ya teman-teman. Karena kemarin itu ada pertimbangan, ada sih kayak pernya udah ngeluarin dari brand Ibah itu. Cuma gua takutnya nanti jadi keras. Nyamannya hilang. Tapi mungkin next kedepannya itu gue akan lakukan riset, gue coba dulu ya nanti. Kalau misalkan nyaman nanti gue kabarin di video berikutnya. Kalau misalkan tetap nyaman ya teman-teman. Dan gue pastikan dengan mengupgrade kaliper ini, ya jadi 6 pot ini, itu benar-benar remnya itu nggak ngagetin, tapi pakem banget gitu. Beda dengan pakem yang kampas rem mau habis, teman-teman tau gak? Kalau yang pakem kampas rem mau habis kan kita ngerem tuh kayak mobil langsung dikunci. Nah ini enggak, semut tapi pakem banget. Nah, kalau emblem-emblem seperti ini nih, terus ini yang samping juga nih, body kit samping, ini sudah dapat paketan dari yang depan dan belakang. Terus dari sini sekelilingnya, tadinya dapat talang air tapi gue copot, gue nggak suka karena gue lebih suka yang clean seperti ini. Ini untuk tutup tangkinya, sebetulnya ini keren banget, ini bahannya kayak besi babet gitu ya. Dan ini original Mopar, bukan standarnya. Cuma memang pasti teman-teman akan, kok warnanya chrome gitu kan. Nah, betul. Ini nanti rencananya ini bakal gue bikin piano black, dan ini piano black. Dan ini tentunya, biar lebih oke. Karena kalau yang aslinya kan polos aja. Polos, di sini tetap ada corakannya, ada grafirnya, cukup oke lah gitu. Jadi menambah kesan gagah pada mobil ini. Dan untuk kaliper yang belakang, gue belum apa-apanya teman-teman, masih standar-standar aja, ya masih cukup lah. Karena mau gue cat tadinya jadi merah. Cuma gue tuh nggak mau kalau yang modifikasi tapi nggak ada fungsinya gitu. Kalau memang part tersebut hanya untuk tampilan aja, itu sih oke. Cuman kan kalau kaliper
kalau kita cuman atau pakein cup kayak gitu kan, atau dicat, sama aja, ngapain malu-maluin kan. Mending ya udah biar standar aja. Jadi kesannya nggak maksain gitu. Karena sudah proper banget, apalagi kebantu sama yang depan. Nah, dan untuk mudguardnya ini, depan, kanan kiri, dan belakang kanan kiri, itu gua pakai yang original Mopar. Karena kalau yang original Mopar ada tulisan Dodge-nya di belakangnya. Sebetulnya sudah banyak yang aftermarket, cuma mudah pecah. Apalagi ini kan mobil cukup segini sih kalau menurut gua, walaupun ini standar ya, agak pendek gitu. Jadi kalau lagi nyaruk, biasanya kalau yang aftermarket itu langsung truk, langsung retak, langsung pecah. Tapi kalau yang ini gue pastikan kuat banget karena ini original Mopar. Oke, untuk samping ya tentunya kanan kiri sama ya. Sekarang kita pindah ke belakang, ada yang menarik. Untuk belakang terlihat lebih clean dan asik banget sih dilihatnya ya kan. Walaupun di sini harusnya tetap ada emblem tambahan dia, juga. Terus di sini ada logo Fiat, tapi gue bikin kosong semuanya. Biar lebih bersih, dan gua sisain hanya bener-bener yang Primen. Karena aslinya juga kalau yang Primen hanya ya di sini, tapi sama di sini, dan di sini. Tapi ini gue pengen clean aja, walaupun sebetulnya spare partnya itu gua ada. Nah, dan keren banget. Dan emblem ini pakai original Mopar juga. Jadi kalau original Mopar bener-bener kekuatannya udah nggak usah diragukan. Ya, krum-krumannya juga beda. Keren kan? Sah. Nah, untuk plat nomor nggak ada tambahan apa-apa, hanya pakai yang frameless aja. Jadi lebih clean juga. Nah, ini kalau kalian kalau teman-teman lihat ini, kalau kita sering bilang ini antena sirip hiu ya. Nah, tebak punya apa? Yang pasti bukan punya Jepangan atau yang di Indo itu. Ini tetap original Mopar. Nah, ini punyanya Jeep Cherokee 2015. Dan sampai saat ini memang produk yang aftermarketnya belum ada. Ditambah kenapa gue juga nggak mau pakai aftermarket, padahal kan ini banyak yang kesamaannya kayak gini. Gue takut mengganggu kualitas radionya gitu. Dan gue pastikan setelah teman-teman pakai ini yang original Mopar, antena sirip hiu ini, kualitas radio kalian bener-bener lebih jernih. Mulai dari suara, salurannya juga cepet banget nyangkutnya. Nah ini, dan ini bener-bener plug and play. Walaupun awalnya gue sempet ragu, tapi gue gambling. Jadi pas order ini itu sekalipun nggak kepasang, mungkin buat stok jualan gue nanti. Ternyata bener-bener plug and play. Sampai ke soket-soket. Ini kalau nggak salah sampai Indo itu bersih-bersihnya itu 6 juta sekian. Nah ini. Nah, jadi ini bukan yang 200 ribuan yang di marketplace ya, beda. Nggak akan ada yang sama kayak gini. Pasti beda. Kalau yang itu pasti kecil, lebih lancip, jauh deh pokoknya. Kan? Untuk body kitnya ini masih sama, untuk mufflernya juga ini udah dapat dari paketan body kit anniversary. Nah, dan yang menarik adalah ya ini, yang pasti ini bukan buatan bikin-bikin ada tuh di Kemayoran juga ada, banyak di daerah Jakarta yang bisa bikin towing seperti ini. Karena kalau kalian lihat ini bener-bener presisi banget. Kenapa? Karena ini memang didesain dan ada spare partnya ya. Ada aksesoris seperti ini. Ini memang benar-benar khusus untuk Dodge Journey. Yes, towing bar bagian belakang ini. Benar-benar dari tekukannya, benar-benar nggak ada yang maksa. Benar-benar ngikutin lekukan bodi. Makanya rapi, keren, sudah pasti kokoh banget, dijamin itu 100%. Ini dari brandnya Kart ya, made in US. Dan ini ada towing belakangnya, cuma lagi nggak gua pasang karena biar simpel aja. Jadi dia ini rata, nah, dan bener-bener clean, nggak kelihatan kan? Biasanya kan orang pada bikin keluar di sini, aduh, itu konsep elegan dan mewahnya hilang banget, bener-bener hilang. Untuk bagian eksterior itu sebetulnya nggak banyak, cuma buat tambahin part-part yang bener-bener berguna, yang karena di Dodge Journey ini nggak ada. Nanti tolong diambil detailnya ya. Jadi memang kalau kalian lihat dari belakang sini benar-benar kosong, clean, nggak kelihatan ada apa-apa. Yang sebenarnya di sini tuh ada, gue bikinin gantungan baju yang benar-benar rapi, elegan, kuat, dijamin. Karena aslinya di Dodge Journey di sini tuh polos, nggak ada apa-apa. Kemarin sempat berpikir gimana caranya biar tetap bisa ngegantungin baju di sini, tapi rapi, nggak ngurangin estetikanya. Dan ini benar-benar hasil
customnya 26 motor. Jadi kalau buat teman-teman yang mau dibuatin kayak gini, boleh datang aja ke 26 motor, nanti gue bantu. Yang jelas harganya agak lumayan, tapi hasilnya nanti kalian lihat sendiri ya di video. Nanti tolong diambil ya. Nah, oke, untuk bagian interiornya belakang sih hanya itu aja. Kita pindah ke bagian tengah. Ada apa? Oke. Untuk bagian tengah nggak banyak sih ya, karena kalau TV plafon itu memang sudah bawaan. Paling ada penambahan air purifier ini dari brandnya Blue Air ya, karena gua rasa ini penting banget. Apalagi gue yang seneng jalan sama keluarga, gue juga punya anak kecil, biar udara di dalam itu lebih sehat gitu kan. Terus kalau untuk karpet ini gue dapet gratis ya dari salah satu produsen karpet ya. Apa ini namanya? Adalah nanti nih. Nah ini cukup bagus sih teman-teman. Dia jual juga di marketplace. Harganya juga rekomen, nggak terlalu mahal-mahal banget, tapi rapih lah. Gua ambil yang warna abu-abu hitam seperti ini kan. Ya gratisan kita terima aja lah kan. Terus untuk di bagian depan, di sini gua ada ini setir. Ini bener-bener setir ini gua custom dari, sebetulnya memang terlihatnya tetap standar ya, cuman yang gua custom dari yang dia sedikit gemuk, gue bikin sedikit agak kurus, gua suruh diet, dan kulitnya gue pakai yang premium. Dan gua request sama si abangnya, pokoknya jahitannya harus bener-bener kayak original, kuat gitu, rapih. Itu yang paling penting poinnya. Jadi bener-bener ketika lo masuk kayak bukan habis ganti setir, kayak memang setir bawaan aja gitu, bener-bener rapih banget gitu. Makanya harganya juga agak lumayan, tapi gue puas dengan hasilnya. Terus di sini gue ada penambahan, ini apar ya teman-teman, yang memang nggak ada dari Dodge Journey. Makanya gue tambahin karena semua mobil gue, pakaian gue itu selalu gue tambahin apar. Kita nggak tahu apa sejak kapan, lebih baik kita sediain ya, sedia payung sebelum hujan. Nggak tahu kapan kepakainya ya, syukur-syukur nggak pernah kepake itu teman-teman. Terus apalagi sisa nggak ada lagi sih, hanya itu aja untuk di bagian interior. Jadi bukan kayak modifikasi yang ekstrim ya, hanya tambah-tambahan spare part part aksesoris yang benar-benar berguna gitu. Nah, jadi buat teman-teman, gimana videonya? Buat teman-teman yang lagi cari referensi modifikasi Dodge Journey gitu, boleh nih, ini jadi salah satu referensi kalian. Atau kalau kalian yang kurang suka, yang pengennya dibikin gemuk, ya monggo. Ini hanya membantu kalian, bantu teman-teman, biar ada opsi lah gitu kan. Dibikin kayak gini kayaknya cakep gitu. Terus buat teman-teman juga yang pengen minta dibantuin cariin part-part modifikasi yang kepasang di mobil gue semua, boleh hubungi aja 26 motor, nanti gue bantu. Oke. Jadi buat teman-teman, mungkin ada teman-temannya yang baru mau angkut Dodge atau sudah punya Dodge, terus dia bingung servis atau perawatannya nanti kemana, atau spare partnya gimana, boleh tolong bagikan video ini, share ke teman-teman kalian, biar yang nggak tahu jadi tahu, kan? Bagikan, semoga videonya bermanfaat, itu ya. Dan jangan lupa juga bantu kami follow YouTube-nya 26 Motor, terus Instagram-nya 26 Motor, dan TikTok-nya 26 Motor. Oke? Buat teman-teman semuanya, semoga benar-benar video ini bermanfaat, everybody, semua orang.